Hai semua, balik lagi bareng aku Aga. Gimana kabarnya teman-teman? Semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat ya. Teman-teman semua, pada kesempatan ini aku pengen ngajak teman-teman diskusi terkait dengan pertanyaan-pertanyaan apa sih yang mungkin akan ditanyakan pada saat teman-teman menghadapi interview dengan HRD. Nah, di video kali ini aku pengen bahas untuk profesi apoteker. Ada gak nih teman-teman di sini yang cepat lambat akan segera interview dengan HR untuk posisi apoteker? Yuk, di sini aku akan sediain beberapa daftar pertanyaan untuk teman-teman latihan yang barangkali nanti mungkin akan ditanyakan pada saat menghadapi interview beneran nih dengan HRD. Bagi teman-teman semua yang nonton video ini sebagai video pertama dari channelku, aku pengen ngucapin salam kenal dan selamat datang. Silahkan nanti ekspor aja semua informasi yang ada di channelku. Kalau mau belajar interview ada dua teman-teman, melalui playlist tes interview atau playlist 50 pertanyaan interview kerja. Pertanyaan tes interview isinya adalah aku akan membahas satu pertanyaan di satu video biar teman-teman paham maksud bagaimana cara berpikirnya, apa yang boleh dan nggak boleh disampaikan dan cara menjawabnya. Teman-teman akan lebih banyak mendengarkan. Kemudian playlist yang kedua yaitu playlist 50 pertanyaan interview kerja. Video ini termasuk video yang akan ada di playlist 50 pertanyaan interview kerja. Di situ aku akan coba menyediakan minimal 50 pertanyaan yang bisa teman-teman pakai untuk berlatih ngomong sendiri, praktek ngomong sendiri sebelum menghadapi interview dengan HRD. Nanti satu video itu akan mewakili satu profesi. Nah, di situ teman-teman akan lebih banyak ngomong atau berbicara. Jadi untuk belajar interview dari channelku, teman-teman bisa pakai dua ini. 50 pertanyaan interview kerja untuk praktek ngomong, tes interview untuk mendengarkan. Dan itu harus imbang ya teman-teman ya, harus balance. Kenapa? Karena pada saat kita interview kerja, kita tuh jangan hanya terpaku belajarnya itu dengan cara melihat, membaca, mendengarkan. Tapi suka nggak suka kita harus praktek ngomong karena interview nanti ujung-ujungnya teman-teman harus ngomong gitu ya. Entah secara video conference begini atau misalkan teman-teman nanti secara offline ketemu langsung sama HR sama user. Jadi harus praktek. Jangan berusaha untuk menghafal pertanyaan maupun jawaban. Interview bukan proses store hafalan, tapi pertukaran informasi. Dengan teman-teman belajarnya itu imbang antara mendengarkan dan praktek ngomong, nanti teman-teman akan bisa menjawab pertanyaan interview, menjalani interview dengan lebih natural kayak gitu ya teman-teman ya. Oke teman-teman, kita langsung masuk aja ke daftar pertanyaan apa aja sih yang mungkin akan ditanyakan untuk teman-teman yang akan interview posisi apoteker. Nanti silahkan kalau teman-teman ada pertanyaan boleh tuliskan di kolom komentar ya, biar bisa diskusi dengan teman-teman lain. Cara mainnya simpel teman-teman. Teman-teman akan melihat daftar pertanyaannya di layar, nanti tinggal di pause saja secara berkala. Kemudian teman-teman di sana coba praktekkan untuk menjawab satu persatu pertanyaannya secara lantang. Teman-teman ngomong sendiri. Rasakan apakah teman-teman udah tahu jawabannya atau belum, udah yakin belum dengan jawabannya, udah lancar belum cara menyampaikannya. Kalau belum, nanti teman-teman dipersilakan untuk mencatat pertanyaannya dan nantinya teman-teman bisa riset secara mandiri jawabannya dan dilatih untuk menjawabnya bagaimana. Oke? Oke, kita langsung saja teman-teman. Untuk posisi apoteker itu sendiri, ada beberapa kelompok pertanyaan yang mungkin akan ditanyakan. Yang pertama itu adalah pertanyaan yang berkaitan dengan dirinya teman-teman. Ini termasuk pertanyaan yang sering muncul saat wawancara dengan HR ya teman-teman ya. Beberapa bentuk pertanyaannya adalah sebagai berikut. Ceritakan tentang diri Anda, mengapa Anda tertarik bekerja sebagai apoteker, apa yang membuat Anda yakin bahwa Anda cocok untuk posisi ini, bagaimana Anda menggambarkan diri Anda dalam tiga kata, apa yang memotivasi Anda untuk bekerja di industri farmasi, apa kelebihan Anda yang relevan dengan posisi apoteker, apa kelemahan Anda dan bagaimana cara Anda mengatasinya, bagaimana Anda menjaga diri tetap termotivasi dalam pekerjaan yang rutin atau monoton biasanya gitu. Ini cukup sering ditanyakan ya. Mengapa Anda ingin bekerja di perusahaan atau apotek ini? Apa yang membedakan Anda dari kandidat lain untuk posisi ini? Silahkan teman-teman boleh pause video ini dan coba jawab satu persatu pertanyaannya. Rasakan apakah sudah lancar atau belum. Nanti tinggal dipraktekkan saja. Silahkan teman-teman boleh pause video ini. Oke teman-teman sudah dicatat untuk pertanyaan-pertanyaannya. Jadi ini adalah jenis pertanyaan yang biasa muncul. Teman-teman itu harus familiar ya dengan pertanyaan-pertanyaan ini. Kemudian, kelompok pertanyaan lain yang mungkin akan ditanyakan oleh HRD adalah yang berkaitan dengan pengalaman dan pendidikan. Jadi background masa lalunya teman-teman. Entah teman-teman sudah memiliki pengalaman kerja atau masih baru lulus nih, fresh graduate nih, kayak gitu. Beberapa bentuk pertanyaan yang mungkin akan ditanyakan adalah sebagai berikut ya, teman-teman ya.
Ceritakan pengalaman Anda selama pendidikan apoteker. Apakah Anda memiliki pengalaman bekerja di apotek atau industri farmasi sebelumnya? Silahkan jelaskan. Bagaimana pengalaman Anda selama menjalani program magang atau praktik kerja profesi? Apakah Anda pernah menangani resep yang sulit atau tidak jelas? Bagaimana Anda menyelesaikannya? Pernahkah Anda menghadapi pasien atau pelanggan yang kesulitan memahami dosis obat? Apa yang Anda lakukan? Apa pencapaian terbesar Anda dalam karir atau selama pendidikan apoteker? Bagaimana Anda mengaplikasikan ilmu farmasi klinis dalam pekerjaan Anda? Apa pengalaman Anda dalam bekerja dengan tim, seperti dengan dokter, perawat, atau teknisi farmasi? Apakah Anda pernah mengelola stok obat di apotek? Bagaimana cara Anda melakukannya? Bagaimana pengalaman Anda menangani keluhan atau kritik dari pelanggan atau pasien? Silahkan teman-teman boleh pause video ini dan coba jawab satu persatu pertanyaannya ya. Rasakan apakah teman-teman sudah lancar atau belum untuk menjawabnya. Ngomong sendiri boleh, cari cermin boleh, dievaluasi sendiri, di record boleh. Kalau ada teman nonton video ini, role play gantian boleh. Nanti yang masih ragu, yang belum lancar, pertanyaannya boleh dicatat. Silahkan catat. Oke, teman-teman, pertanyaan sudah dicatat ya. Kita lanjut ke daftar pertanyaan selanjutnya. Yang mungkin akan ditanyakan HRD itu adalah yang berkaitan dengan skillnya teman-teman dan pengetahuan di bidang farmasi itu sendiri. Beberapa bentuk pertanyaan yang mungkin akan ditanyakan adalah sebagai berikut. Bagaimana cara Anda menjelaskan penggunaan obat kepada pasien yang awam? Apa yang Anda lakukan jika ada pasien yang meminta obat tanpa resep untuk kondisi serius? Bagaimana Anda menangani resep yang memiliki potensi interaksi obat berbahaya? Apa langkah Anda untuk memastikan bahwa obat disimpan dengan benar? Bagaimana Anda menangani permintaan obat yang tidak tersedia di stok? Apa yang Anda lakukan jika pasien meminta obat generik yang setara dengan obat yang bermerek? Bagaimana cara Anda memastikan bahwa pasien memahami aturan pemakaian obat? Apa tindakan Anda jika mendeteksi adanya penyalahgunaan resep obat tertentu? Bagaimana Anda menjaga diri tetap up to date dengan perkembangan di dunia farmasi? Apa langkah Anda untuk memastikan bahwa pelayanan farmasi mematuhi regulasi yang berlaku? Silahkan teman-teman boleh pause video ini. Coba jawab satu persatu pertanyaannya secara lantang. Teman-teman di situ ngomong sendiri. Bagi teman-teman yang ngerasa belum yakin dengan jawabannya, belum lancar menjawabnya, silahkan nanti dicatat pertanyaannya dan nanti bisa riset secara mandiri dan dilatih secara mandiri untuk menjawabnya. Silahkan pause video ini. Oke, teman-teman, sudah dicatat semua. Kita lanjut ya, teman-teman ya, ke daftar pertanyaan selanjutnya. Terkadang HR juga akan menanyakan hal-hal yang berkaitan dengan etika profesi dan hubungan dengan pasiennya, teman-teman. Jadi beberapa bentuk pertanyaan yang mungkin akan ditanyakan adalah sebagai berikut. Bagaimana Anda menangani pasien yang tidak mau mendengarkan instruksi penggunaan obat? Apa langkah Anda jika pasien mempertanyakan efektivitas obat yang Anda berikan? Bagaimana Anda menjaga kerahasiaan data pasien? Apa yang Anda lakukan jika dokter memberikan resep yang tampaknya salah atau tidak sesuai? Bagaimana Anda menangani pasien yang merasa dirugikan karena pelayanan Anda? Apa yang Anda lakukan untuk memastikan pelayanan Anda tetap etis dan profesional? Bagaimana Anda menangani situasi di mana pasien tidak mampu membeli obat yang diresepkan? Apa yang Anda lakukan jika pasien meminta obat yang tidak sesuai dengan kondisinya? Bagaimana Anda membangun hubungan baik dengan pasien dan apa pendapat Anda tentang pentingnya edukasi kesehatan kepada pasien? Silahkan teman-teman boleh pause video ini dan coba jawab satu persatu pertanyaannya. Bagi teman-teman yang ngerasa belum lancar, belum yakin dengan jawabannya atau malah belum tahu jawabannya, boleh dicatat dulu pertanyaannya. Nanti teman-teman bisa riset secara mandiri jawabannya dan dipraktekkan secara lisan, secara lantang teman-teman ngomong sendiri biar nanti lebih lancar. Silahkan pause video ini. Oke, teman-teman sudah dicatat untuk pertanyaannya. Kita lanjut ya teman-teman ya. Hal-hal yang mungkin ditanyakan lagi adalah yang berkaitan dengan manajemen dan pengambilan keputusan. Jadi beberapa bentuk pertanyaan yang mungkin akan ditanyakan adalah sebagai berikut. Bagaimana Anda mengelola stok obat untuk memastikan tidak ada kekurangan atau kelebihan? Apa langkah Anda untuk mencegah kesalahan dalam pemberian obat kepada pasien? Bagaimana Anda menangani situasi di mana pasien membutuhkan obat segera tetapi stoknya habis? Apa yang Anda lakukan jika ada laporan efek samping serius dari obat yang Anda berikan? Bagaimana Anda memastikan
Apotek tempat Anda bekerja selalu mematuhi peraturan BPOM. Apa strategi Anda untuk mengatur prioritas ketika ada banyak pasien yang dilayani? Bagaimana Anda mengatasi stres di lingkungan kerja yang sibuk? Apa yang Anda lakukan jika ada inspeksi mendadak dari pihak berwenang? Bagaimana Anda mengevaluasi keberhasilan pekerjaan Anda sebagai seorang apoteker? Dan apa langkah Anda untuk terus meningkatkan pelayanan farmasi di tempat kerja? Silahkan, teman-teman bisa pause video ini dan coba jawab satu persatu pertanyaannya. Rasakan mana pertanyaan yang teman-teman masih belum tahu jawabannya, belum yakin dengan jawabannya, atau sudah tahu jawabannya tapi kurang lancar saja. Silakan pertanyaannya bisa dipraktekkan di situ untuk dijawab secara lantang. Silakan ngomong sendiri, jangan buru-buru untuk nonton videoku ini, teman-teman. Pause videonya terus ngomong sendiri. Rasakan, nanti pertanyaannya juga boleh dicatat. Silakan. Oke, teman-teman sudah dicatat semua. Gimana nih? Udah ketemu belum? Gambarannya kira-kira gimana nanti kalau mau interview dengan HR? Oke, itu adalah daftar pertanyaan yang aku coba siapkan ya teman-teman ya untuk interview posisi apoteker. Nanti kalau teman-teman yang nonton video ini ada yang pernah interview untuk posisi ini dan pertanyaannya belum aku tulis di daftar, boleh tuliskan di kolom komentar. Kak, aku pernah interview posisi apoteker nih. Ini aku ditanya soal ini. Silahkan gitu. Nanti biar bisa dipelajari sama teman-teman lain yang lagi nonton video ini. Atau teman-teman di sini udah tahu jawabannya gimana tapi masih kurang yakin. Boleh tuliskan di kolom komentar. Kalau pertanyaan ini boleh nggak ya jawabnya begini? Nanti mungkin bisa direspon oleh teman-teman lain yang kebetulan sedang belajar di video ini. Gitu ya teman-teman ya. Bagi teman-teman semua, di sini aku pengen ingetin untuk interview posisi apoteker ini, teman-teman minimal harus riset soal 4 hal ya. Pertama adalah baca ulang CV dokumen pendukung gitu. Jangan sampai teman-teman ditanya soal CV, soal pengalaman, soal sertifikat-sertifikat pendukung, tapi teman-teman bingung padahal teman-teman sendiri yang lakuin gitu. Yang kedua, riset soal perusahaan. Teman-teman akan ngelamar di mana nih? Akan kerja di mana? Rumah sakit, apotek kah gitu. Riset dulu websitenya, sosmednya, Google Maps-nya, ulasan di internetnya gitu. Kemudian teman-teman riset juga soal posisi apoteker ini, soal posisi yang akan dilamar. SOP-nya, tugas dan tanggung jawabnya, KPI-nya, rutinitas harian, mingguan, bulanan, bagaimana berinteraksi dengan berbagai pihak kayak gitu. Dan yang keempat adalah teman-teman silahkan riset pertanyaan yang biasa muncul saat wawancara kerja. Di daftar pertanyaanku di playlist tes interview, nanti teman-teman juga akan melihat itu ya di playlist ini, teman-teman. Nah, di sini aku juga akan bahas pertanyaan-pertanyaan interview yang secara umum aja kayak gitu. Silahkan perkenalkan diri Anda, apa kelebihan kekurangan, apa motivasi Anda kayak gitu. Tapi kalau teman-teman perhatikan barusan daftar pertanyaanku itu isinya nggak cuma itu-itu aja teman-teman ya nggak gitu. Kenapa kok kayak gitu? Karena seringkali interview HRD itu yang ditanya nggak cuma pertanyaan template, tapi pertanyaan-pertanyaan yang udah sedikit mengarah ke user kayak gini. Atau malah seringkali juga ada teman-teman yang diundang interview HR, begitu datang ternyata HR sama user langsung panel gitu teman-teman. Jadi biar teman-teman itu memiliki persiapan yang cukup gitu. Sementara dari aku itu dulu ya teman-teman ya. Ini di sini aku udah cantumin cara misalkan teman-teman pengen diskusi lebih dalam sama aku. Nggak harus soal interview posisi ini. Kayak gitu. Nanti teman-teman tinggal pelajari aja semua playlist yang ada di sini teman-teman di channel YouTubeku untuk interview udah ada puluhan videonya. Oke. Sementara dari aku itu dulu. Terima kasih teman-teman. Semoga bermanfaat. Kalau ada yang request kayak Kak Aga coba bikin pertanyaan latihan sebelum menghadapi interview untuk posisi ini gitu nggak masalah. Nanti aku akan coba provide videonya. Oke, sementara dari aku itu dulu ya teman-teman ya. Terima kasih. Semoga lancar belajar interviewnya dan teman-teman segera memperoleh pekerjaan impian. Sampai ketemu di video selanjutnya.